Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Asam lambung dan GERD anxiety kalian tidak kambuh. Eh, Video kali ini saya akan membahas dan bercerita tentang bagaimana mengelola stres agar tidak menyebabkan asam lambung kita kambuh dan GERD anxiety kita tidak kambuh. Sahabat-sahabat, memang stres terkadang menyebabkan asam lambung kita menjadi tinggi dan biasa tenggorokan akan mengganjal. Selain itu juga mah kita menjadi kumat lagi. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengelola stres. Banyak hal yang dapat menyebabkan stres, biasanya berita-berita di hoax di televisi ataupun di media sosial ataupun masalah-masalah dalam rumah tangga keseharian kita bisa menyebabkan stres. Namun stres tersebut jangan sampai mempengaruhi penyakit yang kita derita, yaitu asam lambung dan GERD anxiety. Sahabat-sahabat, cara yang saya lakukan, pengalaman saya yang saya lakukan apabila saya sedang stres atau pikiran saya lagi kacau, saya biasa menyempatkan diri untuk fokus ataupun menyendiri di ruang tamu atau di kamar dengan membayangkan hal-hal positif, optimisme bahwa penyakit ini tidak berlangsung lama, bahwa penyakit ini saya yakinkan di dalam diri saya bahwa penyakit ini bisa diatasi, ini hanya sementara. Dan saya juga dalam mengelola stres, memang kita harus selalu berpikir positif, tidak membayangkan hal-hal yang luar biasa negatifnya atau yang lebih besar negatifnya. Saya membayangkan hidup ini indah, hidup ini penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayangkan hal-hal yang baik. Biasanya penderita GERD dan anxiety serta asam lambung ini lebih cenderungnya ke perasaan ada takut mati, takut cemas, panik, trauma terhadap kejadian masa lalu. Namun hal tersebut dapat kita atasi dengan selalu berpikir positif, menyemangati diri, tetap semangat, meyakinkan diri bahwa hal itu adalah biasa yang terjadi pada penderita asam lambung. Dengan cara begitu, menurut pengalaman saya, dapat menurunkan tensi stres yang dialami, juga dapat memberikan efek positif dan terhadap asam lambung. Jadi biasanya asam lambung saya tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu lama dalam proses penyembuhannya. Teman-teman dapat mencoba hal ini, yaitu dengan meditasi sebentar di kamar ataupun di ruang tamu, membayangkan hal-hal yang positif, membayangkan hal-hal yang kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah asam lambung dan GERD anxiety dapat kita atasi. Selain itu, banyak minum air putih sangat dianjurkan, sangat kami anjurkan, karena kekurangan mineral dan air putih itu kita akan dehidrasi. Jadi lambung kita akan selalu bekerja setiap hari
tetapi kekurangan cairan di dalam tubuh itu akan menyebabkan dehidrasi sehingga lambung kita bekerja tidak normal. Selain minum air putih yang banyak, paling tidak 8 liter dalam satu hari, kita juga dapat mengelola stres dengan beraktivitas di luar rumah, dengan misalkan berolahraga, ataupun kalau kita tidak sempat berolahraga, kita melakukan aktivitas di luar rumah, bisa dengan komunitas-komunitas, ataupun bisa dengan berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau, dan tidak membicarakan mengenai penyakit-penyakit. Biasanya paling sering juga menyebabkan stres kita bersosial media dengan penderita yang sesama penyakit asam lambung, yang asam lambungnya lagi naik ataupun kumat. Nah, hal ini bisa juga menyebabkan kita menjadi panik ataupun panic attack, karena yang dialami oleh teman-teman kita juga kita alami. Nah, sehingga akan terbawa-bawa emosi yang ada, sehingga asam lambung kita menjadi naik. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk jika mengalami stres ataupun gagal asam lambungnya naik, kita usahakan untuk beraktivitas di luar seperti berolahraga. Selain itu juga teman-teman perbanyak dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan mendekatkan diri timbul rasa syukur kita yang tinggi kepada Sang Pencipta, bahwa kita diciptakan ini pasti punya tujuan tertentu, pasti menghadapnya, dan kematian itu udah pasti, dan kita tidak perlu takut dan tidak perlu cemas terhadap kematian, karena antara seseorang dengan seseorang yang lain itu berbeda cara dan proses dalam menghadapi kematiannya. Jadi tidak perlu dicemaskan bagaimana kita nantinya, itu sudah tertulis. Jadi dalam mengelola stres, mendekatkan diri kepada Allah juga cara yang dapat saya anjurkan menurut pengalaman saya. Selain itu, biasanya asam lambung dan GERD anxiety dipicu oleh makanan yang kita makan. Banyak makanan pantangan yang masih belum bisa kita makan sudah kita makan, terutama yang pedas-pedas, yang asam-asam. Oleh karena kita tidak dapat menahannya, maka kita makan makanan tersebut sehingga menyebabkan asam lambung kita naik ataupun kambuh lagi, mah kita kambuh lagi, sesak dada kita kambuh lagi, dan berbagai penyakit dapat terasa di kita, keliengan, mual, muntah, terasa ingin pingsan, dan lain sebagainya. Itu semuanya pengaruh dari asam lambung kita yang naik. Leher mengganjal, terasa mengganjal, itu semua dari pengaruh asam lambung kita yang naik pula. Jadi solusinya, hindari stres, kemudian kelola stres dengan baik dengan cara yang pertama tadi, beraktivitas di luar, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bermeditasi, fokus pada optimisme, tambahkan rasa syukur yang mendalam di meditasi kita. Itu cara yang dapat kita lakukan. Teman-teman sesama penderita asam lambung dan GERD anxiety, jadi kesimpulannya, dalam mengelola stres kita harus selalu optimis pada diri kita sendiri, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Perbanyak rasa syukur, perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita selalu dalam keadaan yang
lebih baik dari hari sebelumnya. Mudah-mudahan mungkin itu yang dapat saya sampaikan.